Jadi Amil Basri menikahkan Nyi Sarkilah tidak sah selama masih ada wali. Nikahnya di Rawalini, ternyata si walinya ada di Tang Siti. Ngomong, Pak Amil, saya ini bebas dari pernikahan dengan siapapun. Saya single, Bapak Amil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda, amma ba'du. Yang saya hormati para sahabat, para orang tua, yang semoga selalu sehat walafiat. Kita lanjut pada kajian fikih masih tentang bab perwalian penghulu atau bab perwalian qadhi. Jadi posisi penghulu terhadap wanita yang tidak memiliki wali. Di sini alhamdulillah dari sudah hampir menjelang 3 tahun kita ngaji, sudah halaman 315. Ini juz 3 I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in. Ya, ini sebagai kewajiban kita, ngaji itu adalah wajib, ya kan? Bisanya mah nggak wajib. Ngaji itu adalah wajib, bisanya enggak wajib gitu. Tapi judulnya piraku amat gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adima waliyuha al-khasu binasabin awwalain. Aw ghaba ay aqrabu awliyaiha marhalataini. Wa laisa lahu wakilun hadirun fit tazwij. Wa adimalan sepi opo waliyuha waline balighah al khasu kang khas binasabin kalon sebab nasab awalain atau sebab wala au ghaba atau ghaib ya wali ai aqrabu auliyaiha tegese leuwih parek-parek ke pirang-pirang waline balighah marhalataini ing rong marhalah. Walaisa hale ora ono lahu iku tetep kedue wali sapa wakilun wakil hadirun kang hadir fit tazwiji ing dalam ngawinaken. Ya. Alhamdulillah, nih gara-gara ngaji live Facebook saya ada yang ngirimin ini nih dari Bogor. Alhamdulillah kan. Jadi beliau ngelihat video namanya Ki Haji Taqiyuddin, tahu-tahu inbox minta nomor HP, minta alamat, ngirim ini ya, makanya biar dilihat, biar kelihatan dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi qadhi dapat mengawinkan wanita yang sudah balik kepada laki-laki yang selevel. Ya. Di sini Nyi Sarkilah tidak memiliki wali khas. Atau Nyi Sarkilah wali terdekatnya tidak berada di tempat. Jadi berada di tempat jauh yang lebih dari 2 marhala, yaitu 84 km lebih. Mungkin dari sini ke Pandeglang. Ya. Jadi Nyi Sarkilah tidak ada wali khas. Baik bapaknya, lalu kakeknya, saudara laki-lakinya yang sudah dijelaskan beberapa minggu lalu. Nah, ini pada saat ini
maka penghulu bisa mewalikan Nyi Sarkilah yang dikawinkan kepada Kang Zaid yang satu level. Nanti pembahasan tentang level ada babnya sendiri, ya, namanya babul kifaah. Nah, maka dalam takbir kitab wa adima waliyuha al khasu binasabin awalain. Nyi Sarkilah yang akan melangsungkan pernikahan bersama Kang Zaid, namun ia tidak memiliki wali khas. Wali khas itu dari jihad nasab ataupun dari jihad wala yang dijelaskan minggu lalu, ya kan? Misalnya Nyi Sarkilah ini tidak punya wali khas gara-gara bapak emaknya itu dia teledornya apa? Ternyata Nyi Sarkilah hamil di luar nikah. Ya gitu. Augoba akrobu aulia iha marhalata ini. Atau wali-wali terdekat dari Nyi Sarkilah tidak ada di tempat. Ia berada di tempat yang jauh, 2 marhala sekitar 84 kilometer. Walaysa lahu wakilun hadirun fitazwij, serta tidak ada wakil dari wali yang datang ke tempat akad. Jadi wali tidak ngutus satu orang untuk menjadi wakil agar menikahkan Nyi Sarkilah dengan Kang Zaid. Maka pada posisi ini penghulu dapat menjadi wali Nyi Fatimah dan mengawinkan Nyi Fatimah kepada Kang Zaid, gitu. Dan perwalian tidak serta-merta pindah kepada wali-wali selanjutnya, wali terdekat. Misalnya bapaknya itu jauh 2 marhalah, kira-kira di Bandung, dan tidak ada utusan wakil agar menikahkan Nyi Sarkilah dengan Kang Zaid, maka pada posisi ini penghululah yang menikahkan Nyi Sarkilah kepada Kang Zaid. Tidak langsung ke kakeknya, nggak bisa, soalnya bapaknya masih ada. Apalagi ke saudara laki-lakinya. Jadi tidak bisa serta-merta pindah kepada tingkatan wali selanjutnya. Itu. Jadi ada 2 surah. Kalau wali hosnya tidak ada, dalam arti wali hos tidak ada, Nyi Sarkilah tidak memiliki wali nasab. Berarti nasabnya ke ibunya dengan sebab Nyi Sarkilah hasil dari luar akad nikah. Ya. Maka yang berhak mewalikan adalah amil atau penghulu yang punya SK tergantung wilayahnya. Kemarin sudah dijelaskan tentang wilayah per SK-SK-nya. Kalau dia ada di wilayah Kemandoran 7, maka Amil Surman tidak bisa mewalikan. Harus sesuai SK, yaitu Amil Basri, nggak bisa. Ini nganjor, dia nggak bisa nganjor. Karena SK-nya khusus Kemandoran 7. Oh, Amil Basri nggak bisa, ada SK wakilnya, gitu. Selain 2 orang itu tidak berhak, ya, tidak berhak karena SK itu adalah kuat. Pada posisi ini Kiai kalah, saya bilang. Kiai mah nggak ada SK-nya, tapi Amil ada SK-nya, gitu. Ya, gitu. Lalu bagaimana ketika ditanya sama Amil Basri yang punya SK Kemandoran 7, Nyi Sarkilah, emang kamu mau nikah sama Kang Zaid? Iya, Bapak Amil. Lalu wali kamu mana? Pugu bapak saya itu kagak ada, jauh 2 marhala, ya kan? Atau bapak saya itu nggak diketahui keberadaannya, dibilang hidup juga belum jelas, dibilang mati juga nggak ada informasinya. Nah,
Lalu dia ngaku sebenarnya sama bapak saya itu nggak tahu kemana di depan bapak Amil. Apakah pengakuan Nyi Sarkilah ketika ditanya sama Amil Basri dapat diterima, sedangkan ia tidak bisa mendatangkan saksi? Karena apa? Karena memang Nyi Sarkilahnya ini adalah pendatang dari Magetan, Jawa Timur misalnya. Nggak ada saksinya siapa, ya kan? Ya kan gitu. Ada tetangganya, orang baru kenal 3 bulan, di mana tahu bapaknya di mana? Apakah pengakuan Nyi Sarkilah di depan Basri ini dapat diterima dan bisa langsung dinikahkan dengan apa atas dasar wali am, yaitu wali sultan, wali pemerintah, dari presiden, terus ke Kementerian Agama, terus ke KUA, terus ke Amil tingkat desa. Nah, pada posisi itu watu sodaku almaratu, watu sodaku almaratu, dibenarkan almaratu Nyi Sarkilah, fi dakwa ghaibatil wali, dalam pengakuannya bahwa walinya itu gaib, kagak ada di tempat. Ya. Wa illam takum bayyinatun bidzalika, walaupun Nyi Sarkilahnya tidak dapat mendatangkan bukti-bukti atas pengakuannya, tetap diterima. Ya kan? Lalu ditanya lagi sama Amil Basri, Sarkilah, lu sebenarnya masih single apa bini orang lu ini? Ya kan? Ya kan? Gua rada-rada ini, kata dia. Bagaimana ketika ditanya lalu dia ngomong, Pak Amil, saya ini bebas dari pernikahan dengan siapapun, saya single Bapak Amil. Ya. Saksinya mana? Saya ngontrak di sini Bapak Amil. Mana tahu orang Rawal ini, ya kan? Nggak punya saksi dia. Apakah pengakuan Nyi Sarkilah itu dapat diterima oleh Amil Basri? Watu sodaku almaratu, watu sodaku diterima, dibenarkan. Almaratu Nyi Sarkilah fi dakwa khulwiha fin nikah, dalam pengakuannya bahwa dirinya masih single atau bahwa dirinya tidak sedang berada dalam bingkai pernikahan. Saksinya mana? Nggak ada Amil Basri. Dan saya mah orang jauh, Magetan, ngontrak baru 3 bulan, mana ada tahu orang Rawal ini, ya kan? Wa illam takum bayyinatun bidzalika, walaupun Nyi Sarkilah tidak dapat mendatangkan saksi yang menguatkan pengakuannya tersebut. Lalu ditanya lagi sama Amil Basri ini, kan? Ditanya lagi sama Amil Basri, Sarkilah, lu gua dengar kemarin habis nikah sama Mang Jakiran, ini si Zaid udah bolak-balik ya ke kontrakan lu. Lu ini sebenarnya masih iddah atau enggak? Amil Basri, saya gak tahu iddah. Iddah saya ini adalah iddah talak. Yang namanya iddah talak nih, saya bacain ayatnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang tertalak oleh suaminya, maka dia harus menunggu 3 kali quru, yaitu 3 kali masa suci. Nah, pas saya ditalak tuh sama Mang Jakiran, saya lagi suci, dapat sejam saya head, berarti 1 sucian, ya kan? Lalu habis head suci 2 sucian, head lagi habis ke sono pasti 3 sucian. Jadi itu mah nggak ada 2-3 bulan, dulu kan udah lebih 6 bulan kelihatannya. Aduh iya Bapak Amil, saya mah bebas dari iddah. Apakah pengakuannya Nyi Sarkilah tentang bebas dirinya dari iddah dapat diterima oleh Bapak Amil Basri? Watu sodaku, watu sodaku dapat diterima. Almaratu Nyi Sarkilah tadi
fi da'wa khulwiha minal iddah, dalam pengakuannya bahwa dirinya bebas dari iddah. Karena ditalak sama Mang Jakiran itu udah 6 bulan lebih. Saksinya mana lu? Ih, saya nggak punya saksi, susah ini kan. Wa illam takum bayinatun bidzalika, walaupun Nyi Sarkila tidak dapat mendatangkan bukti-bukti atas pengakuannya tersebut. Gitu. Ya. Ya, walaupun dia tidak perlu mendatangkan saksi. Padahal punya saksi tapi enggak didatangkan, diterima saja pengakuannya. Gitu. Tapi wa yusannu talabu bayinatin bidzalika minha wa illa fatahlifuha. Wa yusannu, disunahkan, talabu bayinatin, minta saksi, bidzalika, atas pengakuan 3 masalah tadi, ya kan? Minha, dari Nyi Sarkila, wa illa, kalau tidak dipinta saksi, fatahlifuha, maka disumpah aja tuh Neng Sarkila. Gitu. Jadi benar bahwa tidak perlu mendatangkan saksi atas permasalahan di atas tentang pengakuan Sarkila bahwa walinya gaib, pengakuan Sarkila bahwa dirinya single, pengakuan Sarkila bahwa dirinya tidak berada di dalam masa iddah. Tapi wa yusannu, disunnahkan tuh Nyi Sarkila, ya kan? Disunnahkan meminta saksi dari Nyi Sarkila tentang pengakuannya. Disunahkan saja. Kata Amil Basri, mana saksinya? Tuh ada tuh Ahmad Muhammad. Benar Ahmad Muhammad bahwa Nyi Sarkila itu bapaknya nggak tahu di mana, atau lebih dari 2 marhala, di Bandung nggak pulang-pulang. Betul Bapak Amil Basri. Ya udah, sunnah saja. Ditanya lagi, Nyi Sarkila, benar bahwa diri kamu single, mana saksinya? Tuh Nyi Fatimah sama Nyi Jenab, sama satu lagi Nyi Hindun, bahwa dirinya masih single. Ditanya lagi, apakah betul kamu masih udah bebas dalam masa iddah? Betul Bapak Hakim, betul Bapak Amil. Mana saksinya? Tuh ada 2 orang laki-laki yang menyaksikan saya telah selesai masa iddah. Ini sunnah. Lalu jika ia tidak dapat mendatangkan saksi walaupun sunnah, maka disunnahkan untuk disumpah. Kamu berani sumpah? Sumpah Bapak Hakim, wallahi saya ini orang bebas dari iddah, saya ini masih single, bahwa bapak saya ini tidak diketahui keberadaannya, atau bapak saya berada di Jawa Tengah kejauhan untuk datang ke Rawalini. Gitu. Baru pada posisi itu Amil Basri bisa menikahkan Nyi Sarkila kepada Kang Zaid, laki-laki yang seimbang dengan taraf kehidupannya. Gitu. Ya. Nah, itu tentang wali gaib. Jadi kalau ada wanita di kampung, dia mau nikah, walinya ada misalnya di Bali, kira-kira sulit datang dan tidak mengirim utusan untuk wakil, maka pada posisi ini wali hakim atau penghulu atau amil bisa menjadi wali dari wanita tersebut, gitu ya. Nah, lalu memang tidak perlu mendatangkan saksi tadi, sudah selesai. Nah, informasi yang beredar bahwa Nyi Sarkila walinya tidak berada di tempat akad. Lalu setelah diakadkan sama Amil Basri, ya ga, ternyata walinya tidak jauh dari tempat akad. Ya, misalnya pas diakadin di Rawalini, ternyata
walinya itu ngebel, nelepon, woi, gua ada di Tang City, dekat itu mah. Ya kan? Ini gimana ini status akadnya? Katanya bapaknya itu nggak jelas, nggak ada. Pas di akad, waktu akad dia nelepon, woi Amil, gua ada di Tang City. Mana udah diakadin lagi. Ini gimana status akadnya? Ya? Dicariin susah, pas giliran mau tayang langsung nongol, sialan gitu. Ini amplop kurang akhirnya kan? Gitu. Nah, bagaimana kalau posisi semacam itu? Lau zawwajaha li ghaibatil wali. Jika penghulu atau amil basri mengawinkan Nyi Sarkila karena alasan wali tidak berada di tempat akad, ya kan? Tidak berada di tempat akad dalam arti walinya goib. Fabana annahu qaribun min baladil akti waktan nikah. Ternyata pada saat nikah wali berada di dekat tempat akad kurang dari masafatul qasri, kurang dari 84 km. Berarti akad nikahnya di Rawalini. Ternyata si walinya ada di Tang City. Paling dari sini ke sono 12 km. Ya kan? Dekat. Itu mah. Dekat. Maka lam yan akid insabata kurbuhu bibayinatin, maka tidak sah akad pernikahannya jika memang benar walinya berada di tempat yang dekat dengan bukti-bukti yang ada gitu ya, maka akadnya itu tidak sah gitu. Akadnya tidak sah gitu. Fala yuqdahu fi sihatin nikahi mujarradu qawlihi kuntu qariban minal baladi la budda min bayyinatin alal aujah ya. Gitu. Maka fala yuqdahu, tidak bisa dicela atau dicacat fi sihatin nikahi, dalam sahnya pernikahan, mujarradu qaulihi, yaitu ucapan wali, kuntu qariban min baladi, saya berada di tempat dekat dari daerah tempat akad ya gitu. Balla budda min bayyinatin ala auja, balikta, namun wajib mendatangkan saksi menurut kaul auja. Nah, maka ketika ada ucapan wali, saya berada di dekat tempat akad, ya kan? Pas Amil Basri ngakadin, dia nelpon, woi Pak Amil, saya berada di Tang City. Wah, ya kan? Enak aja main ngawin-ngawinin, gitu. Ucapan itu tidak menimbulkan cacat sahnya pernikahan. Kalau baru ngucap doang. Balla budda min bayyinatin alal auja. Namun menurut pendapat auja, kaul yang kuat, ucapan itu harus atau wajib diiringi atau mengemukakan bukti-bukti bahwa dirinya berada di mana? Di tempat yang dekat dari majlis akad. Kalau cuma ngomong mah halah lewat aja. Soalnya tadi udah nyariin susah. Ternyata di Tang City. Gitu kan? Gitu. Khilafan lima naqalahu Zarkashi ya. Wasy Zakaria an Fatawil Baghawi. Lain halnya menurut pendapat yang dikutip oleh Imam Az-Zarkashi dan Syekh Zakaria Al-Ansari dari fatwa Al-Imam Al-Baghawi yang menyatakan
bahwa ucapan saya berada di dekat tempat akad dapat mencacatkan akad nikah tanpa harus mendatangkan saksi bukti-bukti tentang keberadaan dirinya gitu. Itu menurut Imam Az-Zarkashi. Jadi cukup ucapan saja, ini si amil tidak bisa langsung menikahkan. Sebab apa? Sebab pernikahan itu perwalian hakim tidak sah selama masih adanya wali khos gitu. Jadi Amil Basri menikahkan Nyi Sarkilah tidak sah selama masih ada wali khos. Lalu wali khosnya ngebel, "Woi, Bapak Hakim, Bapak Amil, saya ini ada di Tang Siti," gitu. Walaupun dengan ucapan itu ini dapat menyacatkan akad pernikahan. Menurut pendapat Imam Az-Zarkashi, menurut pendapat Zakaria Al-Anshari yang dikutip dari fatwa-fatwa Imam Al-Baghawi. Tapi menurut kaul aujah, kaul yang muktamad, ini ucapan itu harus diiringi dengan pembuktian gitu ya, pembuktian benar nggak ada di Tang Siti gitu. Kita langsung ekspres saja karena saya jam berapa ini mau ada tamu dari Cilengsi, Cibinong ya. Cibinong itu utusan dari Mursyid Thariqah di Cibinong, Syekh Zarnuji. Itu tahu mau ketemu Bapak Jenderal Bintang 1 di di Motherland gitu. Urusannya Thariqah itu. Kebetulan jenderalnya itu pengamal Thariqah gitu. Hebat saya bilang. Saya cium tangan sama jenderal itu mah. Biasanya sama polisi mah saya nggak pernah cium tangan. Ya biasanya gitu kan. Kalau mau itu saya cium tangan. Saya hormat, kalah saya. Keren tuh jenderal.